di jenang-jenang pintu dan atas pintu. Sebagai lambang bahwa di situ sudah ada korban darah yang tercurah. Ini melambangkan hal yang akan terjadi, bahwa darah anak domba Paskah, yaitu darah Tuhan Yesus, yang akan menyelamatkan saudara dan saya dari upah dosa yang adalah maut. Saudara, Keluaran 12 ayat 11 sampai 14 ini panjang. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari manusia sampai binatang akan kubunuh. Dan kepada semua alat di Mesir akan kujatuhkan hukuman Allah. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan sampai sekarang. Saudara, merayakan Paskah itu dikatakan ya hari ketetapan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya generasi 2000 tahun yang lalu tetap ingat bahwa Allah kita Allah yang menyelamatkan. Bukan melalui hal lain, hanya melalui satu-satunya darah yang sangat berkuasa, darah Tuhan Yesus Kristus. Mengingat apa yang Yesus sudah lakukan untuk keselamatan saudara dan saya. Kita tahu persis Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, saat ini di Jakarta, oh ya enggak di Jakarta, di sini juga bisa buka kok. Di YouTube itu ada ya, ada pendeta kontroversial, anak muda tatoan gondrong. Kita tahu persis siapa dia. Dia cari popularitas. Dia menjual ya, kebenaran firman demi popularitas, demi konten. Siapa di sini yang berani bayar untuk konten? Tidak ada, di Indonesia banyak. Ya, jadi kalau lihat konten-konten yang viewersnya banyak-banyak, jangan terkesima. Kok bisa dibeli kok? Orang bikin kontroversi supaya lain dari yang lain, supaya orang lihat konten yang dia bikin. Dan dia dapat duit toh. Saudara, dia undang satu orang tokoh agama dari seberang. Dan dia katakan, ya, pada awalnya dia bilang, saya katakan, misalnya, sebut aja, wah Pak Handoko, ini tokoh ya dari seberang. Ini anak Tuhan Yesus. Tentunya yang dikatakan anak Tuhan Yesus, dia kan bilang, menyanggah, kok bisa begitu, gimana gitu. Lalu dia katakan begini, sebab saya percaya Allah saya itu bukan Allah yang kejam, bukan raja tega. Kalau Pak Handoko sudah lakukan hal begitu baik, tidak mungkin dia tidak selamat masuk neraka hanya karena tidak percaya dan menyebut Yesus sebagai Tuhannya. Saudara, ini hati-hati, ini penyesatan. Dengan jelas dikatakan, I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Amin. Saudara dan saya jadi Kristen ini mau ngapain sih? Mau ngapain? Cita-citanya mau apa sih jadi Kristen? Selamat. Lalu jangan sama. Selamat kok. Masuk surga. Hidup kekal yang dijanjikan. Loh, ingat loh. Sekarang hidup di dunia ini pemazmur katakan 70-80. Sisanya kesulitan. Orang check out dari dunia ini masih ada satu kehidupan yang akan kita lewati selama-lamanya. Saudara, hidup di dunia itu singkat banget. Orang yang dunia mamer ngombe, itu bahasa raja-raja Eropa. Hidup di dunia ini cuma seperti seorang musafir jalan berhenti sebentar untuk minum air. Ya. Saudara, perjalanan panjang, ngaso, dikasih minum,
Masa mau minum sampai gelegean, sampai blegek, sampai semakut? Kan enggak. Kita akan jalan terus loh. Karena itu jangan habis-habis aja hidup di dunia. Amin. Semua kok rasanya enggak. Saudara, hidup ini sementara loh. Kemarin acara apa ya dulu? Saya tuh diingatkan cuma satu. Kalau kamu hidup adalah Kristus, maka ada hidup. Amin. Ada yang takut mati? Tidak. Sinten? Saya enggak. Yang takut itu bahasa Jawanya apa? Lebih yang sing kasar ngopo, sing halus. Adlih pecah. Bener Pak? Takut mati. Ini lebih tinggi lagi, ini bangsawan Eropa yang tua. Siapa yang takut mati? Firman Tuhan mencatat ya, hidup Kristus, mati itu keuntungan. Nah saudara kan hidup di dunia ini kan mikirin banyak kok. Orang sakit mah kan karena ininya kok. Orang sakit mah salah makan itu 20% lah. Salah mikir. Ya, banyak orang mikir yang nggak harus dipikir kok. Wong baru jadian 3 minggu wis mikir engko putune piye. Burung duwe putu Tuhan Yesus wis teko. Jadi kita ini nggak bisa nikmati hidup karena takut yang masih jauh-jauh. Biasanya wanita mikir jauh-jauh. Dia enggak, Bu. Kalau laki itu kan enggak, nikmati apa yang ada. Kalau wanita itu jauh-jauh, cucu baru 7 bulan saya pikir nanti jodohnya yang gimana. Aduh, mau melaku duduk aja masih dipegangi. Kita ini baru Ryan jadi opa dan oma. Jadi datang ke sini yang dicari baju anak bayi. Untuk ada obralan kita. Saya kalau beli new arrival itu kok malah geringingan loh, merinding. Kalau obral itu rasanya wah, ketemu harta karun. Dikarenakan ya, merayakan Paskah ini merupakan ketetapan di dalam Keluaran 12 ayat 24 dan 25. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Saudara, ingat, merayakan Paskah ketetapan supaya apa? Supaya menjadi ya peringatan untuk generasi, pengetahuan untuk informasi untuk generasi yang lebih muda. Generasi muda kita ini generasi mau gue enggak? Cuek loh. Apalagi terhadap hal religius, terhadap iman pada Tuhan. Jarang sekali kita ketemu generasi muda yang seperti Brother Cahaya. Banyak sekali generasi muda ini lebih enjoy dengan dunia. Padahal Roma 12 ayat 2 katakan jangan jadi serupa dengan dunia. Kalau kamu jadi serupa dunia, kamu nggak bisa ngerti apa yang jadi keinginan Allah. Saudara, supaya kita ceritakan kepada anak cucu keturunan kita bahwa Tuhan menyelamatkan kita melalui pengorbanan yang nggak bisa dibayar dengan hartamu, dengan kuasamu, dengan koneksimu, hanya dengan darah yang tidak berdosa, darah Tuhan Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan kita. Saudara, karena kita sebagai orang tebusan ini mesti ngerti ya, bahwa kuasa darahnya yang penuh kuasa itu ya dan amin. Darah Yesus penuh kuasa. Kenapa? Karena bisa menyelamatkan kita, orang berdosa, upah dosa adalah maut, menjadi orang-orang yang punya janji keselamatan dan hidup kekal. Ketika kita hidup di dalamnya, dipelihara, ya, jadi kesaksian bagi generasi turun-temurun akan perbuatan Allah. Untuk memberikan pengertian kepada generasi muda
bahwa Allah kita, God Almighty, pemegang kekuasaan tertinggi atas hidup manusia, sehingga menimbulkan roh takut akan Tuhan. Saudara, sekarang ini banyak kejahatan karena tidak punya roh takut Tuhan. Apapun engkau agamanya, kalau engkau takut sama Tuhan yang kamu sembah, itu pasti ada rem. Tidak ada yang lihat, tapi kita ya, ada rasa itu. Saudara ingat, saya sering kali mengutip, punya anak sekarang ini yang penting jadikan anak-anak yang takut Tuhan. Orang anak hebat, kaya raya, nggak takut Tuhan, orang tuanya pasti nelangsa. Pasti. Om Tuhan aja nggak takut, apa cara lagi cuma orang tuanya. Yang sekarang udah pensiun, bokeh, nggak bisa kasih duit dia. Saudara anaknya ya, pintar setengah mati, tapi nggak takut Tuhan, pasti keblinger. Saya sedih lihat banyak anak-anak Indonesia yang dikirim sekolah ke Amerika. Kecil sekolah minggu, hadiah, aku senang jadi anak Tuhan. Pulang ke Amerika, Indonesia kan kalau ngedan kalau pulang. Betul loh. Aku gak omong Indonesia, mau bahasa Indonesia aja jadi kayak bule-bule kayak cadel. Apa sih? Pak Inggris kabeh sampai ngumpet aku. Dan yang paling menyedihkan kalau cuma Inggrisnya yang kepelitot-pelitot katut bule, ya kan? Mungkin kebanyakan makan keju. Yang menyedihkan dia jadi free thinker. Nggak ada yang ditakuti, nggak ada Tuhan. Semua take it easy. Saudara, karena itu tugas orang tua. You bukan cuma ngirim anak sekolah luar negeri, bukan cuma ngirim anak untuk ya sekolah yang pintar, tapi kamu harus mendoakan supaya roh takut akan Tuhan ada pada anak-anak. Amen. Amin, saudara. Amen. Roh takut anak Tuhan akan Tuhan ada dalam diri anak kita, you aman. Pergaulan yang buruk tidak akan merusak dia kalau dia punya spirit fear of God. Karena dia tahu ada pribadi yang mengawasi dia, ada pribadi yang care sama dia, ada pribadi yang dia harus bertanggung jawab ketika ketemu muka sama muka, yaitu God Almighty. Saudara, karena itu perlu dipelihara. Jadi kesaksian bagi generasi muda kita bahwa Allah kita Allah yang penuh kuasa. Ini nggak berarti Allah kita Allah yang gila hormat, ya. Tapi roh takut akan Tuhan itu membuat saudara dan saya yang sudah menyangkal diri, memikul salib, bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Yohanes 14 dikatakan dengan jelas, ya. Di dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa ke tempat kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kerinduan Yesus itu saudara ikut sama-sama sama dia. Tapi ingat, ya, realita akan terjadi kalau engkau taat kepada firman-Nya dan punya roh takut akan Tuhan. Sebab kita manusia yang diciptakan dengan kehendak bebas. Saudara mesti sadar, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis nggak pernah cuti loh. Ini hari Kamis tanggal 4 kan? Hari besar ya? Ya. Siapa yang ikut retreat? Puji Tuhan. Yang belum ikut retreat daftar. Daripada keluyuran, lihat sale, jajan-jajan, duitnya entek. Mending cari Tuhan. Amin. Di-refresh lagi, merasakan, mengalami Tuhan. Saudara, Iblis nggak pernah cuti loh. Itu tanggal 4 Iblis, malah lembur. Tapi ingat loh, dia mencari orang yang bisa ditelan.
Ditelan. Ditelan Ditelannya. dengan kebohongannya, ditelan dengan intimidasinya, ditelan dengan provokasinya. Iblis tidak maha kuasa. Allah kita yang maha kuasa. Amin. Karena itu jangan takut. Dan firman Tuhan mencatat bahwa roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada segala roh dunia. Siapa yang punya roh yang lebih besar dalam hidupnya? Amin. Yakin? Tidak? Beli di mana? Beli di mana? Tidak bisa dibeli. Engkau yang membuka diri, menerima, dipenuhi Roh Allah yang hidup, Roh Kudus, the Spirit of Truth, berdaulat dalam hidupmu, dan kau aman. Nah, pagi hari ini pesannya satu. Saudara yakin bahwa darahnya penuh kuasa? Menyelamatkan orang berdosa, dosa maut menjadi orang yang punya janji keselamatan dan hidup kekal. Amin. Yang kedua, darah itu berkuasa nggak untuk everyday challenges and struggle in our life? Amin. Amin, berkuasa. Yakin? Yakin. Apa kalah? Saudara, Tidak kalah. mesti ngerti loh. Terlalu banyak orang percaya darah penuh kuasa yang menyelamatkan aku. Tapi menghadapi daily life, menghadapi ikatan-ikatan dosa, menghadapi pergumulan dalam hidup kita, darah itu seolah-olah tidak punya powerless. Karena saudara tidak menggunakannya. Karena saudara tidak mempercayainya. Ingat, darah Yesus penuh kuasa. In every aspect of your life, dalam setiap aspek, dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan dalam hidupmu, dalam setiap ikatan dosa dalam hidupmu, darah Yesus penuh kuasa. Saudara, kalau saya mau bawa kesaksian, begitu banyak kesaksian orang yang karena kuasa darah Yesus dan nama Yesus itu mengalami kemenangan dalam hidupnya. Saudara, iblis tidak lagi nakut-nakutin. Pocong, suster ngesot, kuntilanak, wewe gombel, genderuwo. Siapa yang masih takut? Lewat di pojokan sana ada pohon beringin. Angin-angin anak babi numpang lewat. Ada? Jangan gila-gilaan, saudara. Saudara diciptakan segambar serupa dengan Allah. Amit-amit anak babi numpang lewat. Karena supaya tidak diganggu iblis. Saudara, jangan takut. Saya ceritakan bagaimana saya dulu terintimidasi dengan pohon cerme di gang belakang rumah saya. Ya kan? Rumah saya di jalan besar, tapi ada gang. Dan di belakang sini sepupu saya tinggal. Saya adalah anak bungsu dari 3 bersaudara yang jaraknya 10 tahun dengan kakak saya. Jadi saya nggak punya teman main. Saya kalau main sama kakak saya selalu dianggap troublemaker. Nah ya toh, anak kecil. Nah saya mau nggak mau saya harus lari ke habitat yang pas dengan sepupu saya yang seumuran di gang belakang. Dan kalau saya main di situ saya lupa waktu, lupa makan. Ya. Saya lebih senang makan di sepupu saya. Di rumah saya disediain telur balado, daging empal. Saya lebih senang di sana makan kerupuk sama kecap. Karena dimakan bareng-bareng teman sepermainan, saudara. Amin. Ada yang pernah ngalami jadi anak kesepian? Jangan pernah kesepian. Yesus sobatku yang setia. Amin. Ya, selalu menemani kita. Saudara, tiap kali main, lupa pulang. Takut sebelum jam makan malam harus pulang. Pulang sudah maghrib, sudah kremeng-kremeng. Itu lewat pohon cerme. Sepupu saya juga jahat-jahat dulu. Itu di situ selalu ada orang gantung. Kalau sore-sore suka keluar. Aduh, saya takut karena saya dulu sekolah sampai SD, lulus itu dari TK sampai SD itu sekolah Katolik, ya. Jadi saya itu kalau lewat itu tenang. Gini terus, makin dekat pohon cermin, makin cepat. Kakek masih gitu kalau ketemu setan. Saudara, kalau saudara sama setan masih takut,
Kamu setan itu sebenarnya takut sama manusia loh sekarang ini. Manusia kan lebih jahat, lebih sadis daripada setan. Setan seringkali cuma kasih trigger, kita yang ngembangin jahatnya. Sampai setannya bilang, ini padahal gua aja nggak mikir sampai ke sini. Manusia ini yang perlu aku. Ingat loh, kau diciptakan segambar serupa dengan Allah, dengan karena itu kalau pikiranku tidak ditundukkan pada Kristus, pikiran ini bisa jahat melebar kemana-mana. Siapa yang pernah dijahati? Sesama manusia. Hanya pernah. Sering. Terus dibalas enggak? Lah kok enggak dibalas? Penyesatan lagi. Wah, sadis. Didoakan nggak? Oh, saudara ingat loh ya, urusannya serahkan ke Tuhan. Kan bahasa Indonesia ini jelas banget. Ketika kamu angkat tangan, baru Tuhan Turun tangan. Nah, selama engkau masih Tuhan nggak kenal turun tangan. Untuk membuat kamu kuat, untuk membuat kamu peka terhadap tipu muslihat iblis melalui orang-orang yang menjahati kita. Saudara, ingat ya, gunakan kuasanya. Sebab roh yang di dalam kamu, saya dibaca aja biar nanti pada baca ayatnya. Kalau cuma ngomong ini kan numpang lewat. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 4 nanti dibaca ulang-ulang. Saudara harus hafal supaya ketika saudara mengalami hal-hal buruk, you bisa perkatakan. Ingat, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Ketika engkau mulai takut, engkau mulai diintimidasi, engkau tidak tertelan oleh tipu muslihat iblis, tapi engkau akan mengatakan, ya, roh yang di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Imanmu akan timbul, imanmu akan bangkit, membuat engkau berani action untuk menggunakan kuasa nama Yesus dan darah Yesus. Ingat ya, yang iblis takut dan gentar cuma satu, nama Yesus dan darah Yesus. Saudara, apapun yang kau hadapi, intimidasi, ya, intimidasi ini kan banyak, dijahatin orang, difitnah orang, diintimidasi debt collector. Tapi mesti lihat kasusnya, kenapa sampai kamu diintimidasi debt collector. Ya. Saudara harus gunakan kuasa darah Yesus untuk melawan yang dikatakan di dalam Alkitab ilah zaman ini. Saya bacakan ayatnya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Siapa ilah zaman ini? Siapa ilah zaman ini? HP. Ya. Ilah zaman ini adalah iblis sendiri. Bisa manifestasinya melalui banyak hal. Ya. Sebab dia disebut sebagai penguasa kerajaan Allah di dalam penguasa kerajaan angkasa, Efesus 2 ayat 2. Disebutkan juga di dalam Yohanes 12 ayat 31, iblis itu penguasa dunia ini. Jadi kalau iblis itu penguasa dunia ini, dia bisa berikan semuanya yang di dunia ini loh. Tapi satu yang iblis nggak bisa berikan. Apa? Keselamatan. Selamat di dunia. Di dunia ini apa yang iblis nggak bisa kasih? Orang tuh mau apa dok? Hidup damai sejahtera.
Damai sejahtera itu musuh satu kebanyakan, teman 1000 masih kurang, itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu sebab itu dikatakan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri damai sejahtera dari hidup kita, membunuh iman percaya kita, membinasakan sehingga kamu tidak punya pengharapan lagi. Saudara, dia penguasa, dia bisa. Jadi kalau saudara bilang diberkati, itu hati-hati. Berkat atau jerah? Iblis bisa berkati? Bisa banget. Oh, dia penguasa dunia kok. Tapi damai sejahtera, janji keselamatan, hidup kekal, itu tidak ada dalam diri iblis. Saudara, ilah zaman ini, sekarang ini ilah zaman ini paling banyak apa tadi? HP jadi ilahnya. Bangun pagi, ku terus lipat tangan dan berdoa. Langkah. Bangun pagi, ku terus. Aduh, aku mesti balesin di 8.700 masuk, belum tak balesin. Ada yang pernah terima WA sampai 1.000? Tidak ada. Kenapa? Karena cepat sekali balesinnya. Tidak pernah membiarkan. Yesus bisikin, Yesus ngomong, Yesus ngundang, dikacangin, dikampretin, budek kita. Tapi kalau HP, itulah ilah zaman ini. Ya toh? Siapa yang ketinggalan HP nggak bisa hidup rasanya? Malu untuk mengaku. Saya punya pergumulan, anak saya yang gede itu, waduh, HP terus. Sampai kita ini punya aturan kalau makan, siapa yang pegang HP, bayar. Oke, makan loh, sekarang ini makan barengan susah loh. Anak kecil-kecil gampang. Duduk di deret, ceplok, makan. Kayak mangani kiri. Ini juga nggak tahu, ini bahasa raja-raja. Tapi anak makin gede kan makin susah. Anak kawin punya keluarga sendiri lebih susah loh saudara mau ngumpul. Susah. Ya toh? Anak 2, mantu 2 aja susah. Bahkan anak 5, anak 7, mantu 7,5. Satu sing tenang. Dia punya bakat Salomo. Bojone 1000. Saudara, tidak gampang. Karena itu ya, buat yang masih punya keluarga, ngumpul keluarga itu mahal. Ya. Mbak Ras tahu harganya ngumpul keluarga. Tiga piro, oleh-oleh piro, burung lejum, lejina, pakan kabeh galu oleh-oleh. Memang aku nang Hongkong ini jadi mantu Raja Hongkong. Saya tidak pernah minta oleh-oleh dan saya tidak pernah memberi oleh-oleh. Kenapa? Haji makan 1000 ya bangkrut. Iya toh? 1000 dikasih gantungan kunci aja wis pirang $1,000. Lebih baik berangkat tidak bawa apa-apa, pulang nggak ngasih apa-apa. Seperti kita hidup manusia, lahir nggak bawa apa-apa, pulang. Karena itu kalau punya jangan digondeli. Banyak orang mau mati itu susah. Kejek-kejek baik megangi pasir. Padahal begitu dia pasir rebutan raya. Hari-hari saya banyak merenung, umurku itu sisa piro toh Tuhan. Saya mau lebih benar, lebih bermanfaat buat Tuhan. Saya lihat rumah saya itu hobi beli pajangan, saudara. Kemana-mana tuh saya beli lonceng cilik, gelas cilik, taruh di lemari-lemari. Aku bilang, Dek, ini kalau papi nggak ada, kamu rawat nggak? Buang Dek. Ini gotong, hati-hati, pangku dibuang. Kok dibuang? Nah ya buat apa? Nah, sekarang nggak ada yang ngikutin kayak gini. Itu hobi orang-orang zaman dulu. Saudara, ya betul sudah, taknya semua.
Ya. Tapi kita ini kan orang yang susah untuk merasa cukup. Iya kan? Orang kaya sejati, orang yang punya rasa cukup untuk apa yang ada di tangan. Itulah orang kaya sejati. Sebab ketika engkau merasa cukup, engkau pasti bisa mengucap syukur. Ketika engkau merasa cukup, engkau bisa jadi saluran berkat pada buat sesama. Engkau tidak ada lihat atas terus sampai hatimu panas. Tapi engkau lihat ke bawah, lihat ke samping kiri. Aduh, aku ini sudah diangkat Tuhan luar biasa. Saudara, siang hari ini pesan saya cuma satu. Jadilah pemenang dalam segala hal. Nyanyi itu lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tapi tidak menang-menang loh. Kenapa? Karena kita lupa gunakan darah Kristus yang penuh kuasa. Kita lupa gunakan nama Yesus yang penuh kuasa. Saudara, jangan pikir, oh itu yang menyelamatkan aku. Oh, dia Bapa. Selama engkau belum check out di dunia, selama engkau menjalani pertandingan iman, dia akan menyertai engkau sejauh kita menggunakan tools yang sudah dipercayakan, yaitu kuasa nama dan darah Kristus. Siapa yang doanya sering aku mengikat, melepaskan? Ada ya? Ada yang mengikat? Intimidasi, aku ikat dalam nama Yesus. Provokasi, gunakan, you sudah diperlengkapi, you punya itu di dalammu, bukan di mana-mana. Kenapa you kalah? Karena you gak yakin. Kalian tidak yakin bahwa kuasa darah Yesus itu bukan hanya menebus kita 2000 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang dalam setiap struggle, in every struggle, in our daily life, dalam setiap pergumulan hidup kita sehari-hari, kuasa itu tetap sama, powernya sama. Dia akan, power of His blood will help you to overcome all your struggle. Ikatan-ikatan apapun, ikatan kutuk kemiskinan, gak pernah, gaji gak pernah cukup, berapapun utangnya terus nambah. Kutuk kemiskinan, katakan dalam nama Yesus. Bagaimana matakannya? Nanti pasti Tuhan kasih jalan. Treatment Tuhan untuk membawa engkau lebih dari pemenang itu berbeda pribadi lepas pribadi. Aku lepas dari kutuk kemiskinan, dari kutuk hutang piutang, langsung aku terima dalam nama Yesus. Habis itu hinggap roh gablek. Ketemu yang utangin juga mau. Nah, demikian. Saudara, gunakan kuasa itu. Ada penguasaan diri, ada hikmat, ada ikatan-ikatan dosa yang tidak kudus, hidup perzinahan, apapun, kuasanya tetap sama. Kuasa nama Yesus dan kuasa darah Yesus, ya dan amin. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini, dalam setiap aspek hidup kita, day to day, kuasa itu ada dan kuasa itu akan. Saudara, ingat ya, iblis nggak cuti, tanggal apapun iblis kerja lembur. Ya. Dan Yohanes 8:44 dengan jelas, iblis yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak ada kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Saudara, karena itu ya, memang hidup di dunia perlu ongkos, saya ngerti. Tapi salah satu ilah zaman ini yang dikatakan berhala, ya, firman Tuhan catat penyembah berhala tidak akan masuk dalam kekekalan. Cinta uang. Kita semua hidup kerja untuk uang kan? Untuk apa uangnya? Cara yang benar, wah, apa coba? Bersedekah, beramal, membantu sesama. Gampang atau susah? Orang tambah diberkati, gaya hidupnya naik.
Ya. Dulu sepatu beli di gang senggol, sekarang beli di mall. Ya ditambah berapapun ya norok, nggak cukup. Saudara, ketika kita tambah diberkati, kita boleh menikmati berkat, boleh. Jadi kaya boleh nggak? Anek Kristen kere kabeh, bagaimana mau jadi saluran berkat? Bagaimana mau memberkati orang lain? Amin. Kejadian katakan engkau diberkati untuk menjadi Berkat. blessed to Memberkati be a orang blessing. lain. Kalau kamu nggak punya, ya nggak bisa jadi berkat. Tapi cinta uang itulah yang dikatakan dosa. Cinta uang itu artinya uang jadi number one. Uang melebihi keharmonisan rumah tangga. Uang melebihi daripada hubungan-hubungan persahabatan. Uang melebihi daripada kejujuran dan setia kawan. Pokoknya demi uang dia rela melakukan apa aja. Duit. Ya. Uang sudah jadi berhala dalam hidup. Berhala itu artinya apa sih? Apa coba? Ya? Menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Tapi berhala itu apa? Simpel banget. Berhala itu menduakan Tuhan. Mungkin Tuhan yang utama, tapi ada yang nomor dua. Ingat loh, Allah kita dikatakan Allah yang cemburuan. Dia nggak mau diduain. Satu-satunya. Makanya tadi yang saya katakan, yang di YouTube itu, ya, bahwa bukan karena Yesus tidak mempercayai Yesus, dia terus tidak selamat. Jelas itu penyesatan. Dan penyesatan sekarang ya bukan pakai cambi-cambi bakar temennya. Penyesatan sekarang itu orang-orang elit modern, tapi ya falsafah dunia dimasukkan, lifestyle dunia disuntikkan, diinfuskan dalam hidup orang percaya, terutama generasi muda. Karena itu ya jangan lupa ibu-ibu di sini nggak cuma ngirim bulanan untuk anak-anaknya sekolah, tapi kirim doamu jadi tameng untuk anak-anak. Jadi tameng untuk anak-anakmu lah, jauh kok ini nyebrang lautan kok hilang kuasanya. Itu kan kayak dukun. Kuasa Tuhan dia dan amin. Di mana-mana dia ada kalau Allah kita ada. Banyak kesaksian, istri saya punya banyak kesaksian ya. Pada saat yang sama seseorang berdoa dan orang itu diubahkan Tuhan, diselamatkan dari mara bahaya, dia bisa ngambil keputusan yang luar biasa hanya karena doa yang jauh. Karena itu jangan pernah ya, kamu anakku nang kono wis dijogo mbah iki, Mbah Putri, Mbah Kako, mbah dari pihak bapak, pihak anak, plus Mbah Selir. Kuat, mbah-mbahnya banyak sekali yang doain. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Saudara ingat, setiap anak yang diserahkan ketika penyerahan anak, satu malaikat itu dikasih job sama Tuhan. You take care this baby sampai dewasa. Kita berdoa, minta pada Tuhan, Tuhan akan kasih instruksi kepada malaikat yang menjaga anak-anaknya. Karena itu jangan pernah berhenti berdoa. Ya kalau anak saya setia doakan Pak, anak bujuku kowe gumbel. Lepas dari gumbel dibawa kuntilanak. Lepas dari kuntilanak dibawa apa lagi? Suster Yesus. Memang itu sudah bawaannya bangor. Susah. Tidak ada yang tidak dijawab doa kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tidak mudah dimengerti kita, lelak banget. Kadang-kadang ngamuk loh sama Tuhan. Tapi ingat, waktu Tuhan waktu yang terbaik. Tuhan yang pernah kecepatan. Sampai kita curi kemuliaan, sombong, kepala besar, merasa sakti. Tapi Tuhan juga gak pernah terlambat. Just in His perfect timing, dikatakan kairos. Amin. Saudara,
Saya cuma ingatkan satu, kita tidak mengharu biru di hari Paskah. Mengingat Yesus mati. Dia mati, bangkit, dan dia menjadi raja. Apa yang harus disusahkan? Tapi yang harus diingat adalah kuasa yang sama 2000 tahun yang mengubah engkau hidup dalam kegelapan pada terangnya yang ajaib. Yes. Yang mengubah engkau orang berdosa, upah dosa adalah maut, menjadi orang-orang yang punya janji keselamatan dan hidup kekal. Kuasa darah yang sama mampu mengatasi setiap persoalan. Amin. Itu yang harus diingat, saudara. Jadi mulai belajar berani gunakan untuk setiap ikatan dosa yang mengikat engkau. Gunakan kuasa darah Yesus. Kuasanya tetap sampai selama-lamanya. Terlalu banyak kita sudah diperlengkapi, sudah ngerti, tapi cuma berhenti sampai keselamatan. Untuk pergumulanku ini nggak bisa. Yuk, satu pujian lama katakan. Saya tak minum. Ku yakin korban Kristus di atas salib ubah hidup dengan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru. Ku tetap pegang salib itu. Pertanyaannya, betulkah kuasa salib Kristus mengubah hidupmu sungguh-sungguh? Amin. Jangan cuma it seems, seolah-olah baru, tapi tidak berubah di dalam. Sampai engkau akan berburak-burak terus. Jadilah orang yang betul-betul diubahkan oleh kuasa salib Kristus, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, kalau dikasih barang baru itu deman-deman enggak? Yang lama kasih buku wis coret-coret, nulis kekencengan, ketumpahan tinta, ada bekas minyak, tempe goreng lupa taruh. Tapi di dalam Kristus kamu dari buku yang baru, mesti jaga, ditulis untuk sesuatu yang indah, sedap didengar bersama Kristus. Ku yakin korban Kristus menyembuhkan setiap orang yang telah disucikan. Hanya oleh korban yang satu itulah genaplah setiap rencana Allah. Korban Kristus menyempurnakan, memperlengkapi saudara dan saya, memampukan kau overcome, berkemenangan atas setiap ikatan dosa, apapun itu, perzinahan, masturbasi, hubungan yang tidak wajar, homoseksual, lesbianisme, kutuk kemiskinan, akan menyempurnakan. Bersama Yesus kita akan mampu mengalahkannya, mengatasinya. Sehingga rencana Allah dalam hidupmu, Tuhan punya planning, ada blueprint untuk setiap saudara. Roma 8 ayat 8 katakan Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Allah punya blueprint bahwa kita ini akan menjadi kebaikan, jadi saksi yang luar biasa, jadi inspirasi, jadi saluran berkat. Itu semua rencana Allah, tapi tidak akan menjadi realita kalau tidak kita bekerja sama dengan Dia. Sebab kita punya kehendak bebas untuk memutuskan. Ku yakin kuasa bukit Golgota, ku yakin apapun
Kristus. Pegang kebenaran firman. Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Saudara, dalam setiap event apapun, ya, saya belajar untuk tidak memberi makan ketergantungan jemaat. Tidak pernah berharap untuk penumpangan tangan. No. Kenapa? Karena kau punya roh yang powerful, roh kebenaran yang lebih besar yang mengalahkan roh dunia itu ada dalam diri kita. Bagaimana roh yang berkuasa itu tidak menghasilkan satu terobosan dan kemenangan dalam hidup kita? Karena kita yang menyabotnya. Tidak pernah gunakan. Yuda pernah yakin percaya bahwa kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kan itu saya encourage, saya dorong setiap kita, apapun yang jadi pergumulanmu, belajar mulai. Gunakan kuasa darah Yesus. Gunakan nama di atas segala nama, dalam nama Yesus. Ya susah. Bojoku digawe gombel pun anak ganti-ganti, saya malah duwe cindil loro. Sudah punya anak dua, anak itu kan diketat, makin susah. Lah kalau kamu bilang susah, makin susah, lu membesar-besarkan kekuatan musuhmu. Sekali lu besarkan kekuatan musuhmu, semakin kecil mencium imanmu. Imannya cilik, ini orang itu apa-apa. Yang luar susah. Repot, cindil. Cindil tau ya? Anak kecil. Karena ini anak selingkuhan dipanggil cindil. Kalau anak kecil anjak saja. Saudara, gunakan. Tidak perlu bergantung. You perlu kekuatan doa, ya. Karena itu milikilah partner doa. Partner doa orang yang kita bisa percaya, yang mulutnya nggak bocor, yang nggak ember, yang setiap curahan hati kita menjadi materi doa dia untuk sama-sama doakan. Bukan untuk bahan pengetahuan umum. Iya dong. Ilmu pengetahuan sosial. Banyak orang itu harus pegang. Kalau ada orang buka sesuatu tentang dirinya, kita harus jadikan itu sebagai rahasia iman. Perkara dia ngomong ke semua orang urusannya DN, ya toh, urusannya dia. Tapi buat kita yang dipercaya, jadikan itu sebagai rahasia iman. Bukan untuk cerita-cerita, tapi untuk jadi materi tambahan doa syafaat kita. Doa syafaat adalah kita berdoa bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi mensupport kepentingan orang lain. Saudara, ayo gunakan. Mulai pasca tahun ini, gunakan kuasa yang ada dalam dirimu. Roh yang lebih besar, yang mengalahkan dunia, ada dalam dirimu. Kenapa kau nggak aktifkan? Kenapa kau nggak gunakan power itu? Supaya kita mengalami kemenangan bersama Yesus. Saat kau punya kemenangan bersama Yesus, kau akan punya kesaksian yang heran. Dan kesaksianmu diceritakan akan menginspirasi orang untuk pengen mengenal siapa itu Yesus Kristus. Amen. Bukankah itu sarana penginjilan? Saudara mau nginjil susah sekali, kadang-kadang mau buka pembicaraan susah. Tapi kalau saudara ceritakan kesaksian yang tidak terbantahkan, karena aku yang alami, aku saksi hidupnya, orang nggak bisa ngomong, dia ngalami kok. Lu mau nggak percaya, lu mau bilang dia alami, sedikit banyak akan nyambal di sini. Amin. Setiap kita bisa jadi kesaksian yang heran. Bagaimana mau punya kesaksian yang heran kalau you nggak pernah gunakan kuasanya? Apa yang paling sulit dalam hidupmu saat ini? Kalau dulu cuma Tuhan, aku tak berdaya, lemah, aku terpuruk, terpuruk tenang. You doa terpuruk, iblis dijorokin sampai kamu tiap diinjak sama iblis. Kalau kamu memperkatakan firman, memperkatakan janji bahwa ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam darah Yesus. Amin. Darahnya yang berkuasa. Amin. Dia akan menyertai aku. Apa ini? Iblis sing ngamuk. Ini pesan terakhir, jadi mesti diingat. Gunakan.
Tunggu Mbak Rahayu, Mbak Atik doakan aku. Aduh, nek wong terus mendorong kita baru kita. No. Partnermu adalah God Almighty. Amin. Roh Allah yang hidup, roh kebenaran yang ada dalam dirimu. Kenapa you mesti cari kiri kanan? Amin. Ya tapi kan nggak kelihatan Roh Kudusnya. Aku perlu saya ketok. Ya cari partner doa. Partner doa yang baik tidak akan mencuri kemuliaan Allah. Dia hanya akan mensupport sama-sama. Yuk kita sama-sama. Ada Roh Allah yang hidup dalam diri kita. Kita sama-sama doa lewat telepon, lewat apa. Itu partner doa yang baik. Tuhan, pokoknya aman Mbak. Dek aku Mbak. Setan tunggal kabeh video ya. Setan tunggal gak pernah nyenggol aku. Abang temennya deh. Ngerti? Ya, kalau setan itu nggak pernah mengganggu dia, berarti dia sama setan lebih kampret di kacang ini. Karena modelnya ini tak sentrek sih tidak habis kayak nyungsep. Yesus hilang. Kan coba toh, kita dikacangin teman aja sakit hati, dikacangin setan loh. Yang bertenteng sama setan. Tapi karena ada Roh Allah yang hidup, Roh yang penuh kuasa dalam hidup, harus berani. Yes. Ku yakin kuasa bukit Golgota. Ku yakin apapun harganya. Bila jalan berlalu dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Nanggap pesannya hari ini. Amin. Nopo, coba, ayo. Ya, setiap nubuatan harus diuji, setiap amin harus dikonfirm. Apa pesan hari ini? Pertanyaan. Apa yo mau yo? Ono sistem iso. Obat. Cimbil, itu kan bahasa-bahasa Sanskerta. Apa pesan hari ini? Gunakan kuasa darah Yesus. 2000 tahun yang lalu menyelamatkan saudara dan saya, tapi sampai hari ini masih sama dan harus digunakan untuk Amin. setiap aspek hidup. Amin, saudara. Amin. Jadi nggak dikit-dikit telepon Pastor Yanuar, dikit-dikit Pastor Davis, dikit-dikit. Nggak perlu dikit-dikit. Di kamarmu sendiri berdua kau bisa lakukan, kau bisa kalahkan. Karena ada Roh Allah yang hidup, Amin. Roh yang mengalahkan dunia. Amin. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya. Berapa persen pun saya yakin firman nggak kembali sia-sia.